ajakin sholat speaker. Kamu dipermasalahkan masa speakernya pakai maksiat, permasalahkan. Kalau di masjid jangan dipermasalahkan. Pakai speaker kagak didengar apalagi kagak. Kesel gue jadinya. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahumma inni a'udzubika min hamajati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aqyah wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam afdalul a'mali as-salatu liwaqtiha wa birrul walidaini wal jihadu fi sabilillahi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma karimna binuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al Barokah yang berbahagia, sebelumnya saya meminta maaf. Emang apa kudu minta maaf duluan? Karena barangkali
saya ini telah su'ul adab. Oh, adab. Apa itu su'ul? Su'ul itu adalah dimana kita mau muntah, itu su'ul. Su'ul. Jelek tata kerama, orang ada sopannya, duduk di atas panggung, pakai bangku nyerosot baik. Diundang sama panitia, disuruh memberikan tausiah pada acara Isra wal Mi'raj kali ini. Oleh karena itu, kalau nanti banyak kata-kata saya yang salah, salahnya mah itu mah di mana baik, maafin be ya. Sebab terus terang saja sebenarnya saya ini kagak urut dipanggil kiai, kagak urut dipanggil ustaz, hanya sebatas casingnya saja. Apa sih casing? Casing itu adalah ompol bocah, cuma pesing. Pesing mah bukan kalau nggak punya duit jadi pesing. Pakaiannya doang saya mah. Begini ge bukan lelagaan, bukan, emang lagi berat banget salah. Kiai bukan, ustadz ya bukan, apa tuh, cuman ustadz. Emang beda, bahasa Arab mah beda huruf, beda makna. Boro-boro bahasa Arab, bahasa Sunda gitu dulu beda huruf, beda makna. Contoh antara burit dan berit, beda itu. Berit dan birit beda, apalagi birit dan burut beda. Sunda apalagi bahasa Arab, ustadz make zal itu guru. Kalau ustadz make dal itu kepanjangan daripada usaha tidak anak deres, ustadz. Ya habis ustadz kagak deres bagaimana tuh, kemana-mana kagak. Mangkaning maaf ya, takut ada mangkaning. Habis kudu bagaimana ngomongnya. Mangkaning ustadz mah sehari-harian kan sesarungan baik, nggak ada pegawaian lain, adanya itu-itunya. Udah be yang ada di kreye. Makanya tengetin dah, ustadz mah jarang yang anaknya langka, belatak baik. Nah sekali lagi, kalau nanti banyak yang salah, salahnya mah di mana baik, maafin be ya. Al-Mukarram yang sangat saya hormatin, Ketua Dekem ADKM. Ini tulisannya Dekem, DKM Masjid Jami Al Barokah, Bapak Haji Tajudin
Yang sangat saya hormatin Ketua RW 03 Ciri Mekar Bapak Haji Apud Saifuddin SE. SE adalah titel Bapak RW. Kalau titel saya MMST, kepanjangan daripada mantu mantan supir tronton. Sebab bini saya namanya Yanti binti Karna, mantan supir tronton. Jadi MMST itu titel saya. Kalau kita bicara titel, semuanya lelaki pasti punya titel. Sebab kalau nggak punya titel, biar kita ganteng kayak mau laku ke perempuan. Sebab titel itu adalah titik ngegantel. Jangan tegang apa? Sebab kalau tegang imun bakal turun. Padahal imun itu enak, kalau makan lalapnya imun. Sangat saya hormatin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor dari Partai Keadilan Sejahtera PKS, Al-Mukarram Bapak Haji Agus Salim LC. Yang sangat saya hormatin Ketua RT 001 Ciri Mekar Bapak Haji Fahmi Aulia. Yang sangat saya hormatin Kesepuhan Ciri Mekar Bapak Haji Amit Ismail. Yang sangat saya hormatin, kapan ceramahnya nih? Saya baru ngalamin ceramah begini modelnya. Saya baca ini doang udah ripuh banget. Ayo ngedeluk, baca ini ngedeluk. Apa itu ngedeluk? Cari aja di Google ngedeluk. Baik kiamat nongtot mal nemu loh. Sangat saya hormatin Bapak Haji Zezen Jainuddin. Yang sangat saya hormatin Ketua RT 002 Ciri Mekar Bapak Kosasi. Sangat saya hormatin. Kayak mau tahlil ya. Ketua RT 003 Ciri Mekar Bapak Murodi. Yang sangat saya hormatin dan saya cintain Ketua Iketan. Apa yang diikat? Ikatan Remaja Masjid Al Barokah. Yang sangat saya hormatin, kuat jam 12 main baca ini doang. Para bapak-bapak, para ibu-ibu, pemuda dan pemudi, gak ketinggalan yang sangat saya hormatin leluhur Ciri Mekar beserta anggota, keruhun Ciri Mekar beserta anggota, sama saya hormatin. Bahkan dedemit siluman yang ada di Ciri Mekar beserta anggota dan jajarannya saya hormatin. Kagok bagian gue bacain semua. Semuanya genderuwo kuntilanak, ndel bolong kalau meweng ada di Ciri Mekar serta anggota dan jajarannya saya hormatin. Kita sama-sama makhluk Allah, jangan saling ngeganggu ya. Awas lu ngeganggu ge. Ini mau ceramah mau main debus nih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Dalam kesempatan ini AA tidak akan banyak bicara. Ngapa emang? Kayaknya kagak sudi banget. Ilok atuh ya. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Panggal gue jadinya. Ini ngadep kemana ini? Yang telah memberikan ribuan nikmatnya kepada kita semua. Nikmat yang amat sangat banyak, yang kagak bisa kehitung. Sering dibacakan para khotib, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita bicara nikmat Allah, yuk kita tafakur tentang nikmat Allah yang ada di diri kita. Ibu bapak adik-adik, nih kita dikasih mata oleh Allah dua. Apa ini nikmat mata? Di saat melek kita akan melihat segala ciptaan Allah. No langit siapa yang ngejaknya? Allah. Ini bumi yang kita diemin, kita dudukin, kita ciumin, kita kiihin, dan kita podolin. Ini maaf bahasanya dihiji-hijiin ya. Siapa yang ngejaknya? Allah. Ada yang tahu jarak bumi ke langit? Kali pernah orang sini nganggur-nganggur ngemeterin? Kalau kita melihat segala ciptaan Allah supaya yakin, timbul ketauhidan kita bahwa betul Allah itu ada. Sebab yang menjadi dalil adanya Allah, wujudu hajihil makhlukot, ada ciptaannya. Maka pantas kata Nabi, tafakkaru fi khalqillah, pikirkan aja ciptaan Allah. Kalau memang Allah ada, di mana Allah adanya? Jangan berpikir masalah itu. Wala tafakkaru fi zatillah, jangan memikirkan tentang zat Allah. Kadang-kadang kita ngomong salah. Urusan corona kita serahkan kepada yang di atas. Siapa yang di atas? Kalau memang Allah ada di atas, berarti Allah ada tempatnya. Kalau Allah ada tempatnya, berarti Allah butuh akan tempat. Mustahil atuh, sebab Allah kesifatan wa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Baik-baik ngomong. Udah pikirkan ciptaan Allah, jangan memikirkan tentang zat Allah. Maaf saudara, saudara semuanya kudu tahu. Sesungguhnya saya di rumah punya TV 14 inch, merek Sarap apa-apa. Kalau di bulan Ramadan di SCTV ada satu sinetron judulnya Para Pencari Tuhan. Coba, Tuhan siapa yang hilang itu? Seragam amat tuh masih judul. Mau dikoreksi ini sama Menteri Agama, sama MUI. Orang Menteri Agama karena lagi ngurusin speaker. Kagak ada pegawaian emang lo? Speaker makin diurusin. Emang orang ajan melulu, cuman ajan 5 kali.
ngajakin sholat speaker. Kamu dipermasalahkan masa speakernya pakai maksiat, permasalahkan. Kalau di masjid jangan dipermasalahkan. Pakai speaker kagak didengar apalagi kagak. Kesel gue jadinya. Pantes ya gue ceramah begini di sono di gedung Kementerian Agama. Siapa yang mau ngundang gue ke sono? Gue jadi sewot banget. Udah bete kan yakinkan bahwa betul Allah itu ada. Jangan memikirkan tentang zat Allah. Ya kalau memang Allah ada, di mana Allah adanya? Ada, udah begitu aja. Ada di mana-mana. Salah lagi baik lu ngomong. Kalau memang Allah ada di mana-mana, belakang amat Allah. Sedangkan qul huwallah dari mata. Di atas mata kita dikasih alis oleh Allah. Ini alis fungsinya apa? Di mana hujan kalau kita kagak pakai payung, jangan sampai ngegerujuk ke mata. Mau tahu lu ngegerujuk? Coba kita tapakur. Alis ini bulu. Oke, sekarang kita bicara bulu. Maaf ya. Buat ke bulu-bulu nih. Lagi tapakur kan kita. Bulu yang ada di diri manusia itu terdiri atas macam-macam bulu. Tapi bulu alis beda dengan bulu-bulu yang lain. Di saat bulu yang lain dikerok, besoknya tumbuh dan akan memanjang. Subhanallah, maha suci Allah yang telah menciptakan bulu alis yang tidak akan bisa memanjang. Saudara, seandainya bulu alis ini memanjang ada 2 meter, betapa berabenya kita tuh. Terus kita dikasih oleh Allah hidung, ada yang mancung, ada yang pesek. Dibedakan nama Allah? Tidak, saudara. Barangkali yang mancung bolongnya 2, yang pesek mah 1 baik. 2. Kita nggak berpikir kenapa sih hidung kita bolongnya ke bawah nggak nyungar ke atas. Seandainya nyungar ke atas, hujan gede nggak pakai payung, coba. Nah, ngerebek nih muka kita. Tuh. Buat apa hidung? Menghirup udara. Kadang mata belum ngeliat, kuping belum ngedenger, hidung udah tahu duluan. Goreng jengkol. Mata belum ngeliat, kuping belum ngedenger, hidung udah tahu. Goreng jengkol. Ini mah enak kentut, kan? Sejago apapun ilmu manusia, belum ada yang pernah ngelihat kentut. Itu kentut merah apa kuning? Tuh. Oke, sekarang kita bicara kentut ya, maaf. Ikan kentut nikmat apa bukan? Nikmat, saudara. Seandainya oleh Allah kentut di-stop sementara seminggu, maka medeg-deglah perut kita. Medeg-deg. Apa itu medeg-deg? Kembung, saudara. Urusannya bisa ke rumah sakit. Ditanya, ibu dari mana? Dari Ciri Mekar, ibu dokter. Ada apa ya? Saya mau berobat. Apa yang dirasa? Perut saya udah seminggu kembung, kagak bisa ngentut. Oh, jadi jauh-jauh dari Ciri Mekar kemari mau ngedon ngentut? Iya. Ngentut di rumah sakit mah bayar, bu. Gue hidang. Gue bayar sama gue bila duit.
Cuman maaf ibu, obatnya kagak diminum, dijejelin dari uang bawah, kagak apa-apa, yang penting gua waras. Mual malu, lah dokternya perempuan, gua perempuan, malu-malu amat. Oke, kalau memang begitu, ayo nengkurep. Bahasa Indonesianya nengkurep apa coba? Hah? Nengkurep bahasa Indonesianya apa? Nggak, mana dewan? Hah? Cendapan. Udahlah, gue bodoh ting nengkurep beda. Nengkurep. Ibu, ayo nengkurep. Bu, maaf, itu anu roknya disingsatin ya, singsatin. Selempaknya dibetein bu, dibetein. Du dokter kesimak. Subhanallah, Maha suci Engkau ya Allah, yang telah menciptakan ini pantat. Buset, ini pantat. Ini pantat apa batu pancawarna ini? Dibebesin, bes nggak lama reaksi dari obat tersebut keluar angin, namanya kentut. Dut sekali dut gopek, bayar dulu bu. Tuh, oh, gua bayar dokter, jangan takut lu ya. Nih gopek tuh dokter, gua pengen tut lagi tuh ya, kudu bayar lagi, bebesin lagi, dut lagi wae. Udah berapa duit tuh? Udah 1 juta. Baru berapa dut? Baru dut ya pak, baru dut udah 1 juta. Coba bayangkan kalau ngedurut dut habis tuh duit. Semua nikmat yang Allah berikan kita wajib mensyukurinya. Kalau kita mensyukuri nikmat Allah berikan, udah janji Allah la in syakartum, ditambah nikmatnya. Tapi kalau nggak bersyukur, wala in kafartum inna adzabi lasadid, ancaman Allah tuh timbul. Awas, siksa gua sangat pedih, tunggu tanggal mainnya. Saudara, kembali kepada keadaan kondisi negara kita yang selalu dilanda bencana dan musibah yang kagak ada hentinya. Kita tidak boleh mengkambing hitamkan seseorang, kita tidak boleh menyalahkan orang lain. Intinya kita ini nggak pandai bersyukur. Kita udah keseringan ditegur oleh Allah. Sengkilang apa ya? Hah? Sengkilang ditegurin kita nggak sadar-sadar. Akhir tahun 2004 kita ditegur oleh Allah di Aceh, dikasih bencana oleh Allah berupa gempa yang disertai tsunami pada waktu itu, yang kekuatan gempanya 7,5 liter apa berapa, ratusan ribu orang Aceh yang mati. Bayangin saudara, itu baru 7,5 liter. Coba kalau segantang, bures orang Aceh. Lah kita kagak sadar, gunung meleduk di mana-mana, banjir di mana-mana, longsor juga di mana-mana. Kagak sadar-sadar kita dikasih bencana yang maha dahsyat berupa penyakit COVID-19. Ini teguran dari Allah. Bencana, musibah dan musibah, teguran dari Allah supaya kita lebih dekat kepada Allah. COVID-19 saudara, ini baru 19, nanti ada 20, 21 ngelikur. Yang semestinya kita lebih dekat kepada Allah, dikasih COVID, tapi malah lebih jauh kepada Allah. Buktinya mana?
ditegur oleh Allah dengan dikasih covid penyakit, malah jauh dari Allah. Buktinya banyak masjid-masjid yang digembok, banyak musola yang dikunci. Betul. Ketika dulu mau pilpres istighosah supaya berjalan aman. Sekarang ada penyakit, kenapa enggak istighosah? Awas, jangan ada yang gue bilang ya, gue ngomong begini tuh. Tapi gue jadi urusan lagi. Lah emang iya kan, ini teguran dari Allah, bukan malah dekat malah jauh kita kepada Allah. Mana buktinya banyak masjid yang digembok, nggak sedikit orang Islam yang kagak boleh melaksanakan sholat Jumat. Berapa kali umat Islam pada Jumatan? Kurang lebih 3 giliran. Ratusan juta umat Islam tidak melaksanakan Jumat. Lantas siapa yang akan bertanggung jawab nanti di akhirat? Polisi aja kagak berani melarang, tentara juga kagak berani, DKM yang ditekan. Bukan semakin dekat sama Allah, semakin jauh. Saudara, pertama muncul corona ini di mana? Di Wuhan, di Cina. Belah mana Citerep tuh? Hah? Di Wuhan 2 minggu kelar. Di Wuhan. Di kita berapa minggu? 2 tahun. Yang paling kasihan anak kita nggak bisa sekolah. Sekolahnya daring. Padahal daring itu pakai nyerugikan, itu daring. Luar biasa ditegur sama Allah, malah makin bukan bikin dekat, bikin jauh ke Allah. Gara-gara corona nggak bisa sholat Jumat, nggak bisa sholat taraweh, sholat id kagak bisa, silaturahmi kagak bisa, selaman nggak boleh. Orang sini pernah lihat ada orang selaman pada jeprak? Hah? Saudara, Gunung Merapi punya kuncen Mbah Marijan. Mbah Marijan kalah pekaknya dengan binatang. Ketika Gunung Merapi mau meleduk, binatang dari gunung, atas gunung pada turun. Kagak paham Mbah Marijan, berarti binatang lebih peka ketimbang manusia. Ini binatang enjoy aja, saudara. Maaf, saya punya bebek, saya punya entok, punya kambing, nggak pakai masker, saudara. Padahal binatang lebih peka. Apa itu peka? Peka itu kalau kekenyangan perut nih. Peka, saudara. Corona ciptaan Allah. Penyakit ciptaan Allah, serahkan ke Allah. Di Wuhan 2 minggu kelar. Kenapa kelar 2 minggu? Karena masyarakat Wuhan disiplin. Kita 2 tahun lebih susah diatur. Di saat penguasa Wuhan bicara, wahai rakyat Wuhan, wayahnya ya 2 minggu di lockdown, nggak boleh keluar rumah sebab ada penyakit menular. Siapa? Pak, maaf nih Pak, kan kami semuanya ini nggak semuanya punya WC dalam rumah, ada sebagian yang berak di jamban. Ini bagaimana Pak masalah perberakan? Kata penguasa Wuhan, masalah berak wayahnya 2 minggu kena ada penyakit menular, gara-gara berak pada mati loh. Udah we berak dalam rumah, plastikin beda. Pak, 2 minggu kami di lockdown, kami butuh makan. Bila gue hidang, tenang deh, 2 minggu gue jamin lo, gue makanin semuanya. Jadi bertanggung jawab penuh, nggak kemana-mana, dikasih makan, dijamin.
Kita juga jangan kata 2 minggu, 2 bulan siap gua bakal keluar rumah, asal dijamin tuh hidup kita. Tuh makanya selama 2 bulan berasnya 3 kintal, duitnya 50 juta gua anteng dalam rumah udah. Kalau nggak boleh kemana-mana, kena corona kagak, mampus kita. Saudara, likul lida indawaun, tiap penyakit pasti ada obatnya, sehingga pemerintah memberikan solusi kepada kita, antisipasi. Alhamdulillah kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap pemerintah kita, pusat maupun daerah, polisi dan tentara bekerja keras sehingga corona bisa teratasi dengan 3M pada saat itu. 3M kita mah cuma 3M, mantan menteri sosial berapa M? 17M. Kita 3M gebegah, apalagi dia 17M. M yang pertama pakai masker, itu antisipasi. Cuman saudara maaf, kalau habis makan jengkol ya jangan langsung pakai masker. Ada ceritanya Ustadz giliran khutbah hari Jumat, tahu mau khutbah pagi makan jengkol ala peteh, cuaca ngelekep, mangkani pakai masker. Itu keluar napas, masuk lagi, keluar, masuk lagi, bebelit. Nggak lama kelapes, pingsan. Jamaah pada birat katain ada corona. Bukan kena corona, amuin mulutnya tuh. Yang kedua, cuci tangan, kebersihan kan pemerintah alhamdulillah nyuruh kita. Yang ketiga, jaga jarak. Kita jaga jarak sholat, sebab kita patuh sama aturan pemerintah demi kemaslahatan kita semuanya. Jaga jarak kita semeter sholat tuh kayak anak-anak mau upacara. Maaf saudara, masjid nih suci bersih, kita mau masuk ke masjid aja cuci kaki, cuci tangan, cuci muka, wudhu. Kita tetap jaga jarak. Di pasar jaga jarak kagak? Di pasar, di pasar orang mana-mana datang, di pasar tempatnya komo kotor, kagak jaga jarak. Dongdot jaga jarak kagak? Dongdot ketika datang pelanggan dongdot, bang kena karena lagi musim corona kita kudu jaga jarak. Jadi kalau jaga jarak bagaimana dok kita? Ya kan abang bego banget nih, saya sama abang semeter, kita akalin bang, barang abang ntar ya disambung pakai peralon, pakai pipa. Ini teguran dari Allah saudara. Corona, tapi alhamdulillah berkat kerja keras pemerintah kita, corona bisa teratasi. Antisipasi kita disuntik vaksin 3 kali nih, ntar disuntik, ntar disuntik. Yang terakhir booster nih, habis booster antena nih datang nih, kesononya parabola. Gua kena corona kagak takut lumpuh ntar. Awas ya, jangan bebilang ya, awas gua ngomong begini lagi. Nurutin baik gua, buset, ntar disuntik, ntar disuntik. Luar biasa saudara. Tapi aneh, virus corona ketika Natal, tahun baru, Imlek kemana tahu? Virus lu lagi Imlek kagak ada, lagi tahun baru lu kagak ada, lagi Natal lu pergi, giliran gua aja mau Ramadan lu nongol lagi. Bye lu sentimen lu virus sama gua lu, betul? Nah iya, lu lebaran dia nongol tuh virus, sial diangkalan banget tuh virus. Kembali, banyaknya bencana, banyaknya musibah karena kita nggak pandai bersyukur, dan kita dituntut oleh Allah harus bersyukur. Realisasi syukur harus diwujud nyatakan dalam bentuk ibadah, sedangkan rentetan ibadah itu banyak sekali saudara.
kita saat ini bicara Isra Mi'raj, berarti bicara sholat saat ini, saudara. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayul a'mali afdalu, amal ibadah apa yang lebih afdol ya Rasul di antara sekian banyak amal ibadah? Jawab Rasulullah, amal yang dikategorikan kategori. Mau tahu ini kategori? No, yang ada di Ponangka kategori. Kategori itu mah ya. Ada 3 amal yang lebih afdol. Yang pertama, as-sholatu liwaktiha, sholat tepat pada waktu. Jangan rajaban rajin sholat kagak mau. Emang di akhirat nanti ditanya rajaban apa kagak? Ditanya sholat. Masjid kuat mentereng begini, sholat kagak mau. Sholat kewajiban kita, siapa be orangnya? Kecuali wala yujaru ahadun ala tarkiha madama aqlu sabitan, orang dimaaf seseorang meninggalkan sholat selagi akalnya masih normal, kecuali udah kagak normal. Kalau kagak normal apa namanya? Gila. Jadi kalau ada orang Islam kagak sholat berarti siapa be? Ustadz, saya mau nanya, saya kan sakit terus kagak bisa berdiri, itu bagaimana? Paman aja ja'anil jami sholat jalisan, gak mampu sholat berdiri, sholat sambil duduk. Duduknya kagak bisa, Tad. Emang apa? Mau ngegeledak wae. Ngegeledaknya kemana? Ke depan. Keder lu. Ngegeledak mah kagak ada, ke depan. Ledak gua nyariin di Google kagak ada, ke depan. Ledak sama aja ke belakang, ke depan malu nyuksruk. Sholat mutajian, sholat berbaring miring. Kalau miring kagak bisa, Tad. Emang apa sih? Karena ada bisul di bawah ketek. Sholat mustalkian, sholat sambil celentang. Celentangnya ngap. Sholat bil isyarah, sholat dengan memakai isyarat. Yang pertama pakai kepala, kalau lagi puyeng tak pakai mata, kedap-kedip. Mata baru pulang operasi katarak. Pakai hati, ingat-ingat rukun sholat. Hati deg-degannya punya penyakit jantung. Udah nyerah gua. Kalau begitu malu, mending dibungkus bubur hidup-hidup dah. Oke, Tad, itu praktek sholat. Saya kata dokter kena penyakit komplikasi. Terus udah berobat emang? Udah. Kata dokter 10 tahun saya nggak boleh kena air. Kalau air mati, kata dokter. Bahkan minum nggak boleh pakai air, pakai dedak. Itu bagaimana kalau mau sholat? Hayo. Mangkaning namanya sholat syaratnya masih wudhu. Ya wudhu kudu pakai air, kan nggak boleh bisa mati gara-gara wudhu. Kalau nggak boleh wudhu pakai air, ganti itu air dengan debu, namanya tayamum. Nggak ada alasan. Oh, jadi tayamum pengganti wudhu ya, Tad? Iya. Pakai debu ya? Iya. Berarti pakai ke kumur, mati, terserah. Ayo jejel-jejelin ke mulut, ke hidung, tuh kuping, perulukin itu tuh. Nggak ada alasan tuh. Oke, Tad, itu ganti wudhu tayamum. Maaf, Tad, bukannya jorok. Bagaimana kalau tas kencing, tas berak? Kok keberak-berak? Kan dimana tas berak kudu cebok. Mangkaning cebok pun pakai air, nggak boleh kata dokter, bisa mati gara-gara cebok. Kalau nggak boleh cebok pakai air, istinja. Pakai apa? Batu bata, peron-peron kan ke bata. Bata kagak ada, adanya apa di situ? Ada juga paruda sama kulit durian. Pakai. Paling peradak tuh pantat. Tuh. Sholat. Sekarang sholat, maaf ya nih. Sholat laki-laki dan perempuan beda dikit dalam gerakan.
rapatkan. Awas, kalau perempuan Pak, di saat ruku dan sujud rapatkan, rapet tuh, rapet. Kalau laki-laki kudu renggang dikit. Kenapa laki-laki kudu renggang? Kenapa tidak dirapatkan? Karena kalau dirapatkan, di situ Pak Bu akan terjadi satu penganiayaan. Ngeganjel gue tahu. Makanya renggang dikit tuh. Terus buat laki-laki nih yang sholatnya sembarangan, kalau perempuan mah jangan diceritain dah, semuanya dia kompak pada make mukena. Nih laki-laki kadang-kadang sholat sembarangan. Kita ini lebih primpen kondangan, kondangan mah primpen banget, hah? Pakaiannya bagus, sholat mah kadang pakai kaos partai gitu jadi. Udah gitu hidup banget pang depannya lagi. Kasihan makmum di belakang jadi baca kaos dia. Allah, partai Gerindra alias gering mikiran randa, pakai baju koko putih kek, hitam kek, hijau kek, yang kagak ada tulisan di belakangnya, toh nggak ngeganggu orang tuh. Terus buat laki-laki kalau pakai kain lapisi dengan celana tuh, jangan gegabah ya. Kalau kita laki-laki sholat pakai kain, dilapisin pakai celana, cacing-cacing tanah, jejeritan ke Allah memintakan ampunan, tambah pahala tuh. Jangan ini mah sholat pakai kain doang jadi, kagak pakai selempak aja. Sholatnya sholat asar, mangkane angin lagi kenceng baik asar mah. Pintu masjid melongo, begitu sujud ketiup angin ya, nyelingkap. Masya Allah, ini masjid Al Barokah sampai adem ke mata pantat, suwe air lu nyelingkap tuh. Terus pakai sorban Pak, jangan malu. Sholat 2 rakaat lah pakai sorban lebih bagus daripada 70 rakaat tidak pakai sorban. Kayak bagaimana sorban? Ya, norak banget. Nah, ini sorban Pak. Sorban ini bukan umbul-umbul gue copotin, bukan. Sorban norak banget. Tuh, selendangkan. Saya nggak punya sorban. Nih Pak, kalau kita nggak punya sorban, tanya sama bini kita. Bini kita kan sering beranak, ya. Perempuan atas beranak suka diikat tuh pinggang tuh. Warnanya merah, cakep Pak. Panjang lagi ada kali 100 meter mah. Jangan ditetek bagian. Selendangkan be, bikin panjang lagi pahalanya. Bawa ke masjid, wede. Ngecek terus. Kata DKI buset di sorban keluaran mana nih? Tuh. Terus sholat ya. Sekarang sholat nih, maaf. Nih sholat. Kalau masalah ada perbedaan gerakan jangan pada berantem, awas nih. Inilah kelemahan kita sebagai umat Islam. Orang-orang udah pada ke bulan, kita cuma masalah sholat beda masih pada berantem. Ingat saudara, kita ini Islam di kita ini banyak aliran. Ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, semuanya saudara kita. Kenapa kudu berantem semuanya juga pada sholat? Ada LDII, ada Persis, Persib, Persija, Persikabo. Di antara sekian banyak aliran, yang paling berbahaya mas satu, aliran listrik itu. Kesetrum mampus loh, berantem. Dah itu sholat ya. Sedikit lagi, saya kagak bisa lama. Nanti subuh pengajian. Yang kedua apa ya Rasul? Amal ibadah yang lebih afdol setelah sholat. Setelah sholat, wabirrul walidaini, berbuat baik kepada kedua orang tua. Hormat sayang orang tua.
Kenapa kudu hormat, kenapa kudu sayang, jangan pakai kenapa-kenapa. Orang tua mah banyak jasanya, apa-apa anak, nggak ada bosannya ngurusin dia anak. Anak mah bosan ngurusin orang tua. Apakah kita udah pantas disebut anak yang berbakti sama emak sama bapak kita masing-masing? Udah pantas belum? Jauh kita. Orang tua mah nggak ada bosan yang ngurusin dia anak. Anak bosan. Apa itu kembangnya? Gua jadi kesel, ngapa? Iya, serius. Terus diapain aja? Emaknya bapaknya datang, tong antar emaknya, antar kemana mak? Emaknya dibentak, ke dokter tong, emang apa? Awak emak meriang wae tong, takut kena tampok, ilok nenek-nenek kena tampok. Ogoan banget, mau waras ini emak udah tua, segala baik suntik, lagi langka saya belum kondangan, suntik mati aja ya mau. Dulu lagi orok nih, kita lagi bayi, mata nggak bisa melek nih, dirapet sama belek. Bagaimana emak sama bapak kita ngobatinnya? Dijilatin, betul. Berarti yang tahu rasanya belek emak sama bapak. Ketika dulu kita pilek, bagaimana tuh emak sama bapak ngobatinnya? Dikenyot hidung kita, sirup ABCG. Kita pernah ngeletakin belek emak? Anak pernah ngeletakin belek bapak? Kagak ada. Kenapa? Jember. Boro-boro ngeletakin belek emak, belek bapak, emak bapak sakit ngegojol di kasur ya arah ngurusin emak bapak. Abrak-abrakan kebun orang boleh tahu pada nyari indung kelor, dikeprak-keprak awak emaknya, bapaknya pagi, tengah hari, sama sore pakai daun kelor. Maksudnya apa tuh? Biar buru-buru mati. Gua kasih tahu ya, kalau orang tua ngagojol doang susah mati, jangan dikeprakin pakai daun kelor. Coba pakai batang kelor, ya, yang segede betis, dua bukit, apek, mati tuh nenek-nenek mati aki. Pada ngerasa pinter lu hidup, pada ngerasa pinter hidup, ngerasa kaya, lupa sama jasa orang tua. Wah bahagia ini lu. Nih dengerin gua ngomong nih. Segini gua nggak dikasih kopi pahit. Coba kalau dikasih, kayaknya gua kesurupan keruhun sini kali. Habis pada ngerasa bener banget tuh. Denger ini, orang tua mah banyak jasanya, nggak bakal kebayar sama anak, dan kagak ada anak yang pengen dibayar, nggak ada orang tua yang pengen dibayar jasanya. Asal anak senang, orang tua udah lebih senang. Tapi kalau anak yang menderita, orang tua yang lebih sengsara. Dengerin, orang tua bisa ngejar rumah buat anak, orang tua bisa beli kebun, beli sawah, beli mobil buat anak. Anak bisa nggak kayak orang tua? Buat bakalan bisa. Bisanya apa anak? Dengerin, anak mah bisanya ngejual rumah orang tua, ngejual kebun orang tua, ngejual sawah orang tua, ngegadein mobil orang tua, sampai berantem sama saudara dewek, ngerebutin banda orang tua. Nih dengerin nih, keruhun lu ciri mekar ngomong. Hayo lu pada so bener lu hidup. Orang tua nggak ada bosannya ngasih ke anak, nggak ada bosannya dipinta sama anak. Sekarang gue mau nanya, pernah nggak ngirimin beras sekarung buat emak sama bapak? Pernah kagak? Kagak. Jangan jawab, gue yang jawab. Kagak.
Pernah nggak ngirimin kue sama orang tua? Pernah. Berapa tahun sekali? Tahun sekali. Kapan tuh? Lebaran. Kue apa? Rengginang, kembang eros, akar kelapa. Hah? Buta tuh anak tuh. Hah? Emak bapaknya udah nggak ada giginya, dikasih akar kelapa. Apalagi emak kita wahnan ala wahnin, susah payah tuh emak. Oh, biaya enggak, ngidamnya dia mau kebaya, ngidam dia enak baik. Makanya kudu diladenin baik Pak, kalau enggak ntar ngiler anak. Bang, enak banget bang, lihat abang dia enak bang, pengen yang asem-asem. Sabar ya Neng, gue mau nyariin ke pinggir rumah, doain. Bang, pengen ayun-ayunan di atas tower. Coba kalau kepleset. Berapa bulan ibu mengandung? 9 bulan, ada yang lebih ya, sampai 12 bulan. Berakhir ada yang mati ketika melahirkan, ada yang melahirkan dengan jalan dibeset perutnya, namanya disesar. Demi siapa toma perutnya dibeset? Demi anak, padahal anaknya belum tentu hormat sama emaknya. Maka pantas surga ada di bawah telapak kaki emak. Tapi jangan takut buat ibu-ibu yang hamil. Tiap hari kalau hamil, Pak, tiap hari malaikat menjerit, Allah memintakan ampunan. Ketika melahirkan, selesai melahirkan, itu perempuan dosanya diampuni semuanya, bersih. Makanya Pak, lihat Bu, kalau perempuan habis beranak wajahnya bercahaya ya, karena bersih daripada noda dan dosa. Jadi makin cantik Pak. Itu ke yang cantik ya, yang cantik ya, yang cantik. Yang jelek miar-miar lah dikit. Jadi perempuan nih kalau pengen bercahaya mukanya nggak kudu pakai bedak kinclong, banyakin beranak deh. Habis beranak bikin berat nggak ibu? Bikin berat. Ya Allah, penuh dengan kasih sayang Pak, netein kita ditimang-timang, nang ning ning nang ning keng nang ning ning nang ning keng raja emak menikate demi Allah nggak katep ini kagak bocah meni demek begitu. Berapa tahun mak kita netein kita Pak? 2 tahun, betul. 2 tahun Pak mak kita netin kita, darah yang ngalir di awak kita, air tete mak. Ayo mau sombong sama emak, kembali itu air tete mak. 2 tahun mak kita netin kita, kembali sama kita semua. Apakah kita bisa netein mak kita? Bisa nggak kok netein emak? Gi besok samperin emak ya. Assalamualaikum. Salam emak, sehat mak? Sehat. Ada apa lu Neng kemari? Pengen ketemu emak. Lu sedih mengapa sih Neng? Ingat sama jasa emak. Mak, saya mau nanya, nanya apa sih Neng? Nanti jawab ya.
Ya mau nanya apa lu? Emang Apa sedih lu norak ini? Emang mak dulu mak netein saya mak. Emaknya pelahap loh, anak gua sinting kali. Mak jangan diam baik apa. Jawab mak, emang mak dulu netein saya mak. Terpaksa emaknya jawab. Apa kata emak? Iya. Dulu gua netein lu neng. 2 tahun gua netein. Bukan lu yang gua tetein. Bapak lu sebelah bapak lu kempes awak gua disedotin memang lu apa bapak lu makin nanya begitu emang apa sih neng? Ma maafin saya ya ma, minta ridhonya ya ma, maksud saya begini ma, mumpung ma hidup kene saya pengen balas jasa emak, takut emak pengen nete. Ayo emak mau nete emak, kira-kiranya emaknya mawon apa kagak? Ya ketemunya najis gue nete. Tuh saudara, amal ibadah yang lebih afdol. Yang kedua, berbuat baik sama emak sama bapak. Apalagi habis bulan Rajab, bulan Syaban, malam nisfu Syaban, semua umat Nabi akan diampuni dosanya. Ada beberapa golongan yang tidak akan diampuni dosanya, diantaranya anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Hadirin yang berbahagia, ini sajalah yang bisa sampaikan. Sampaikan nete aja ya. Mudah-mudahan nete ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafin. Pak Dewan, Haji Agus Salim maafin saya, Pak RT, Pak RW maafin, Bang Haji Tajudin DKM maafin. Oh iya, panitia maafin, saya mau makan dulu ya, saya langsung pulang. Siapa yang nawarin makan lagi? Hutma sofa wadah makadar, ambil yang bagusnya ya, sepak jauh-jauh yang jeleknya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.